1, 2, 3. Assalamualaikum, Papi. Halo semuanya, kenalin aku Anugrah Syaputra. Aku Ingrid Reisya. Jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang pengalaman kita dalam menggunakan aplikasi TikTok. So, this is my story, your story, and our story. Selamat menyaksikan. Kalau ngebahas tentang aplikasi TikTok, pasti nggak jauh-jauh nih dari dampak yang dihasilkan aplikasi ini. Menurut aku, aplikasi TikTok sekarang memberikan dampak yang besar banget bagi seluruh orang di dunia ini. Karena pengguna aktif bulanannya aja menurut data Business of Apps pada pertengahan tahun 2022 sudah mencapai 1,46 miliar di seluruh dunia. Banyak banget kan? Nah, untuk aku sendiri download aplikasi TikTok ini karena ada tugas dari kuliah sih. Ternyata aplikasi ini gak hanya memberikan hiburan aja, ada juga video-video informatif dan juga tips and trick yang aku dapatin dari aplikasi TikTok ini. Banyak deh ternyata hal-hal seru di aplikasi TikTok ini. Dampak negatifnya aku juga dapetin sih. Ternyata banyak masyarakat Indonesia yang belum paham tentang cara menggunakan sosial media dengan baik dan benar. Banyak video ungkapan kebencian, hoax, dan juga video yang menyebarkan privasi orang dengan sembarangan di aplikasi TikTok tersebut. Awalnya aku juga keikutan nih teman-teman. Aku juga suka nge-like video yang mengungkapkan ujaran kebencian kepada orang lain, kepada artis dan ya orang lain. Dan juga aku sering juga nge-like video yang tanpa tahu sumber kebenarannya. Nah, dari situ aku baru sadar ternyata dampak negatif TikTok itu sangat berpengaruh ke kehidupan. Mulai sekarang aku juga mulai belajar untuk nggak nge-like video sembarangan dan nggak nge-share video sembarangan sebelum aku tahu sumber kebenaran video itu. Nah, kali ini pengalaman aku nih selama menggunakan aplikasi TikTok. Sebenarnya untuk saat ini kan aplikasi TikTok itu udah digunakan oleh banyak orang dari berbagai macam background ya. Tentu aja orang-orang tersebut itu sangat memberikan dampak positif nih dari TikTok yang ada sekarang. Karena mereka kan bikin konten di TikTok, men-share pengalaman mereka, pengetahuan mereka di TikTok, sehingga itu menjadi insight baru buat aku. Aku mendapatkan insight dari mereka. Apa yang mereka sampaikan, aku tonton dan aku mendapatkan ilmu dari mereka. Ibarat kata seperti itu. Tapi ada juga nih dampak negatif yang aku rasakan dari penggunaan aplikasi TikTok. Yaitu yang pertama, aku pernah merasakan yang namanya sindrom TikTok ya. Kalau kalian tahu di TikTok itu ada salah satu gerakan dance yaitu wah. Nah itu tuh ada beneran gitu loh sindromnya karena aku merasakan. Terus yang kedua kecanduan di sini tuh lebih ke keasikan scroll TikTok sampai lupa waktu ya. Jadi banyak waktu yang terbuang karena waktu kita cenderung dihabiskan untuk scrolling TikTok. Jadi yang harusnya kita melakukan sesuatu hal yang lebih produktif, kita jadi membuang waktu dengan sia-sia gitu. Jadi itu aja sih pengalaman yang aku sampaikan mengenai penggunaan TikTok saat ini. Nah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai pengalaman selama menggunakan aplikasi TikTok. Dari pembahasan yang udah kita lakukan, apa nih Ingrid yang bisa kita ambil sebagai konklusinya? Kita sebagai manusia itu melihat perkembangan zaman sekarang, terutama perkembangan sosial media, seharusnya kita memanfaatkan hal itu untuk mengimprove diri kita. Seperti halnya kayak dalam bidang mencari pekerjaan, mencari informasi, dan lain-lain. Kalau Ansa? Nah, kalau dari aku sendiri, sosial media itu kan menimbulkan dampak yang negatif juga ya. Kita sebagai pengguna harus pinter-pinter nih memfilter konten, mana yang baik untuk kita, mana yang bermanfaat untuk kita, dan mana yang enggak bermanfaat untuk kita. Kalau misalnya ada yang enggak bermanfaat untuk kita, scroll aja, di skip aja. Kayaknya cukup deh dari kita. Thank you and bye-bye. dadah.